Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami untuk bertambah hari kami. Terima kasih kesempatan bagi kami menghirup udara, berjumpa dengan teman-teman keluarga. Saat ini Tuhan, kami memulai dengan saat teduh mendengarkan firman-Mu sebelum kami melangkahkan kaki kami untuk perjalanan kami selanjutnya. Di penghujung minggu ini, Engkau telah menyertai kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Saya dikasih tema, bukan bahan, maka saya kasih tema, siapakah aku? Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Begini bunyinya. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, ada satu ayat di dalam Yohanes pasal 1, ayat 23. Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ini keamanan ke sana? Oh ya, sudah. Nah, saudara, ketika ada suara yang berbunyi, bersuara menyampaikan pesan dan berseru di padang gurun, "Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Ini menjadi satu pertanyaan dari dua kelompok. Yang pertama-tama, saudara, maka kita lihat, tolong diklik di sana deh ya. Ribet pakai ini. Yang pertama ini adalah kelompok imam, ya. Saudara, kalau kamu itu siapa? Nah, imam ini menanyakan saudara, karena apa? Karena pada satu pihak, imam itu bertugas di bait Allah. Kalau memang Yohanes Pembaptis itu keturunan dari imam, memang berdasarkan sisila
bahwa Yohanes Pembaptis adalah anak Sakaria dan Elisabet. Ya, Sakaria ketika bertugas sebagai imam di Bait Maha Kudus, ruang Maha Kudus, nah di situ dia bisu, tidak bisa bersuara. Ya, dia kaget untuk mendapatkan info bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan. Kenapa? Karena dia kaget dan sulit untuk dipercaya karena dia sudah tua. Ya, kasusnya sama seperti Abraham dan Sarah. Bapak Ibu, nah rupa-rupanya Yohanes Pembaptis ini adalah keturunan imam di situ. Kalau kamu memang betul-betul keturunan imam, tugasmu itu di bait Allah. Kenapa kamu ada di padang gurun? Kenapa kamu itu berseru-seru di sana? Rasanya ini sesuatu yang tidak pas. Cara kamu tampil, cara kamu berada. Karena itu, saudara-saudara, para imam ini mengutus untuk mencari tahu siapa itu dia yang berseru-seru di padang gurun itu. Next. Nah, selanjutnya saudara, satu pertanyaan yang muncul, apakah engkau Mesias? Ya. Nah, di sini Mesias diyakini oleh para imam sebagai keturunan dari Daud yang berjuang untuk melawan penjajah. Sampai saat ini, saudara, bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena apa? Karena konsep Mesias di dalam pemahaman orang-orang Yahudi berbeda dengan konsep Mesias di dalam diri Yesus. Ya. Nah, orang-orang Yahudi termasuk Petrus memahami Yesus sebagai Mesias, sebagai pejuang yang bisa melawan penjajah Romawi pada waktu itu. Tetapi Yesus menyatakan bahwa aku Mesias itu yang datang menderita, mati dan disalib oleh tua-tua dan imam-imam. Nah, saudara, Petrus menegur Yesus, "Nyala engkau iblis, karena apa yang kau pikirkan bukan berasal dari Allah tetapi dari manusia." Nah, saudara, ini konsep Mesias yang berbeda. Apakah engkau Mesias? Yohanes menjawab, bukan. Next. Nah, selanjutnya saudara, ada pertanyaan muncul lagi, apakah engkau Nabi Elia? Nah, saudara, kenapa dipertanyakan itu? Nabi Elia diyakini datang sebelum kedatangan Mesias. Ya, Nabi Elia dapat menangani dan menyelesaikan semua konflik, semua masalah, pertentangan-pertentangan yang ada. Itu diyakini hebat banget ya Nabi Elia yang bisa menangani masalah-masalah yang ada di situ. Yang ketiga, mereka menanyakan tentang Yohanes, apakah engkau Nabi Elia? Sebab Nabi Elia itu mengurapi, meresmikan Mesias dalam jabatannya sebagai raja. Itu ada di Maleakhi pasal 4 ayat 5, saudara. Apakah engkau Nabi Elia? Sebab diyakini bahwa Nabi Elia adalah akan membangkitkan orang mati agar bisa mengambil bagian dalam perjanjian atau kerajaan yang baru. Nah, saudara, itu pertanyaan yang kedua yang muncul. Itu utusan dari imam. Pertanyaan yang ketiga, saudara, adalah apakah engkau seorang nabi yang akan datang? Nah, diyakini saudara bahwa Nabi Yesaya, Yeremia akan datang lagi pada saat kedatangan Mesias. Itu ada di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15. Nah, saudara, ternyata bukan. Yohanes mengatakan, aku bukan itu. Nah, ini kelompok yang pertama.
Kelompok yang kedua, saudara, yaitu wakil dari kaum Farisi yang ada saat itu. Kaum Farisi tidak mempertanyakan soal Mesias, tidak mempertanyakan soal Elia, soal Nabi yang akan datang. Tetapi dia mempertanyakan, kalau engkau, ya ini melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dari utusan yang pertama, saudara. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Nabi Elia, bukan Nabi yang akan datang, kenapa engkau melakukan baptisan? Nah, jadi tidak pas, tidak cocok kalau engkau melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, rupa-rupanya kaum Farisi ini adalah utusan dari Sanhedrin. Sanhedrin itu apa? Sanhedrin itu mahkamah agama, kumpulan agama-agama, parlemen orang-orang beragama, ya, tokoh-tokoh agama. Kalau disamakan di sini, saudara, mungkin MUI, saudara. Jadi Sanhedrin itu satu lembaga. Nah, lembaga Sanhedrin itu terdiri dari orang Farisi, ya, ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama yang lainnya, saudara. Jadi, kelompok atau lembaga Sanhedrin ini mengutus orang Farisi untuk mempertanyakan, kamu ini asli bukan sebagai Mesias? Ya, asli nggak sebagai Mesias? Kalau kamu bukan Mesias, kenapa kamu membaptiskan, melakukan pembaptisan? Nah, saudara, ini satu pertanyaan-pertanyaan yang muncul oleh kelompok yang kedua, kelanjutan dari kelompok yang pertama. Next. Nah, kita lihat, saudara, selanjutnya. Nah, oke, terus siapakah? Kan kita akan fokus kepada siapakah aku. Siapakah aku yang dimaksud di sini adalah Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, aku bukan Mesias. Aku bukan Nabi Elia. Aku bukan Nabi yang akan datang. Tetapi dia menyatakan, aku adalah orang yang diutus sebagai pendahulu yang meluruskan jalan. Dan dikatakan, aku pembuka jalan lurus. Dan Nabi dan Yohanes Pembaptis untuk menyatakan satu ucapan-ucapan yang pedas, yang tegas. Hai ulat meludak, bertobatlah. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh seorang manusia. Tiba-tiba menyatakan kamu berdosa, ya, kamu begini dan begitu. Oleh sebab itu, saudara, Herodes, salah satu Herodes, ya, dikatakan kamu bertobat karena dosamu mengambil saudara iparmu sebagai istrimu. Jadi merebut istri ipar saudaranya untuk menjadikan istri. Karena itu Yohanes Pembaptis ditangkap. Nah, itulah awal dari kematian Yohanes Pembaptis, ya. Dia menyerukan satu pertobatan bukan saja kepada kaum agama, orang Farisi dan sebagainya, tetapi pejabat teras di istana, bertobatlah kamu, ya, karena kamu sudah mengambil istri orang lain. Ya, kalau boleh dikatakan bahasa Alkitab, kamu sudah berzina, kamu sudah merebut orang lain, hak orang lain. Disitulah, saudara, Herodes ini pada saat Salome itu, ya, melakukan satu tari-tarian dan meminta apa dan dikabulkan, saudara, untuk menyetujui. Dan yang diminta apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai raja degengsi untuk tidak melakukannya, akhirnya dipenggal. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita melihat bahwa siapa aku? Yohanes Pembaptis. Dia sebagai pendahulu yang membuka jalan. Yang membuka jalan di mana Mesias akan datang.
membuka jalan. Kalau seorang tokoh, seorang presiden mau datang, tentu jalanannya diaspal ya Bapak Ibu ya. Betul ya. Nah, jadi semua dibersih-bersihkan. Nah, ini kepura-puraan saja ya, supaya pemerintahnya, pejabatnya yang datang itu berjalan dengan lancar. Tetapi Yohanes Baptis pembuka jalan bukan membersihkan jalan raya, tapi membersihkan hati nurani manusia supaya bertobat. Ya, karena Mesias yang datang itu adalah Raja kemuliaan, Raja yang sesungguhnya, yang harus dipersiapkan hatinya untuk Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara, disinilah karena itu Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah hai ular-ular beludak. Ini satu kalimat sarkasme yang kasar, yang pedas, yang menyakitkan. Ular-ular beludak. Ular-ular beludak itu, saudara, adalah ular-ular yang beracun, ya, yang sangat mematikan. Jadi itulah. Nah, yang ketiga, saudara, bukan aku, tapi Yesus yang akan datang lebih berkuasa dari aku. Jadi di sini kita melihat yang kedua, siapakah Yohanes itu? Dia adalah orang yang rendah hati. Siapakah aku? Dia mengakui bahwa dia bukan Mesias, dia bukan Nabi Elia, dia bukan nabi yang lain. Dia tidak mau mengambil kesempatan kalau orang memanggil dia sebagai bos, memanggil dia sebagai sebutan yang hebat. Oh, orang senang kali, saudara. Tapi dia bilang, bukan. Ya, saya mau nyindir aja sih, saudara. Banyak orang ya, saudara, yang sering saya jumpai, dia bisa khotbah. Wah, kalau pengkhotbah itu dicap pendeta. Wah, disuruh dipanggil pendeta. Oh, senang, saudara. Padahal bukan pendeta. Saya kadang-kadang dalam hati, aduh, risih banget ya. Orang gampang mau dipanggil pendeta, padahal bukan pendeta. Itu banyak terjadi, saudara. Jadi, ini masalah yang seringkali terjadi. Yohanes Pembaptis tidak mau. Aku bukan Mesias. Aku bukan Nabi Elia. Aku bukan, saudara, nabi yang lain yang akan datang. Tapi aku pendahulu. Ya, yang pakaiannya juga sederhana. Makanannya apa? Madu dan belalang. Bapak Ibu, di Alkitab dikatakan belalang. Belalang itu Yohanes Pembaptis bukan makan belalang binatang, bukan. Tetapi ada sejenis buah. Namanya di sana dia diterjemahkan dengan nama belalang, saudara. Buah itu manis. Jadi bukan belalang binatang, saudara. Jangan konotasi kita itu seringkali, oh belalang. Yohanes Pembaptis di hutan atau di padang gurun makannya madu dan belalang. Bukan, ya, bukan belalang, tetapi buah. Kalau saya lihat buahnya, pohonnya, saudara, seperti pohon petai Cina, saudara. Bapak Ibu tahu ya, petai Cina itu yang panjang itu dalamnya ada buahnya, itu manis di sana. Tapi nggak tahu jenisnya sama nggak dengan di sini. Tapi kalau ngelihat dari pohon dan buahnya, itu seperti petai Cina, ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu pengertian. Dia bukan orang yang hebat, bukan orang itu, tetapi dia adalah orang yang rendah hati. Jadi dia menunjuk siapa yang berkuasa, Yesus yang akan datang. Aku ini sebagai pendahulu saja. Ya, dia yang datang, yang akan membaptis ya dengan roh, tapi aku dengan air. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Tuhan, jadi kita melihat dua hal dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah pembuka jalan yang penuh pengorbanan. Yang kedua, dia rendah hati. Rendah hati, inilah sikap yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Saya teringat, saudara, next. Ya, ini kisah kasus dengan seorang pemandu gunung yang bersama Tenzing Norgay. Bapak Ibu, kebaca nggak? Kecil hurufnya. Siapa itu Tenzing Norgay? Ya, dia adalah pemandu pendaki gunung dari Nepal, saudara. Ya, dia itu seorang yang luar biasa, hebat, tapi dia rendah hati. Ya, di ulang tahun ke-39 dia memandu seorang
yang bernama Sir Edmund Hillary, saudara. Dia memandu, pas sampai di puncak, tinggal selangkah. Dia tidak menginjakkan kakinya, tapi dia mempersiapkan Sir Edmund Hillary untuk menginjakkan gunung yang tertinggi, Mount Everest, saudara. Nah, itu menjadi satu kebanggaan bagi manusia. Banyak orang bercita-cita ingin menginjak puncak gunung Mount Everest, saudara. Dan ternyata Tenzing Norgay tidak melakukannya. Dia mempersilahkan. Pada waktu ditanya sama wartawan, pada saat Anda kan pemandu, pasti Anda berjalan di depan. Ya, kalau Anda berjalan di depan, pada saat di puncak gunung, Anda mestinya menjejakkan kaki Anda yang pertama di puncak gunung. Dia bilang, bukan, saya hanya pemandu. Yang ingin untuk mencapai puncak itu bukan saya, tapi Sir Edmund Hillary. Jadi dia mempersilahkan. Dialah yang bercita-cita untuk menginjakkan puncak gunung itu. Nah, saudara, aku hanya pemandu, hanya membuka jalan. Nah, ini kasusnya sama dengan Yohanes Pembaptis, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis, ya, dia tidak untuk mencari muka, dia tidak merebut kekuasaan, tidak merebut namanya Yesus sebagai Mesias. Bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Nabi Elia, aku bukan Nabi yang akan datang, tapi aku ini pembuka jalan. Cukup bagiku pembuka jalan. Dialah Mesias yang berkuasa, yang membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kita belajar dari perikop ini dua hal. Yang pertama, memang ya nggak tahu ya, kau sudah lanjut usia. Wah, paling-paling kita punya cucu ya. Tapi cucunya udah gede-gede semua ya. Susah untuk diajarin. Tapi kalau cucu masih kecil masih bisa dinasehatin ya. Itulah fungsi peranan kita sebagai orang tua. Nah, bagi kita sebagai yang masih muda, kita sebagai pembuka jalan, mengajarkan kepada anak-anak untuk berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, supaya hatinya tetap terbuka bagi Tuhan. Hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik diperbaiki. Itu kan sesuai dengan firman Tuhan ya, di dalam kitab Timotius ya. Bahwa firman Tuhan itu apa? Coba kita buka, saudara. Timotius. Ya, saya bacakan 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saudara ya, ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu 2 Timotius 3 ayat 15-17. Nah, di sini kita lihat, saudara, bahwa kita itu sebagai pembuka jalan untuk membimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, bahwa dibimbing, diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Nah, ini yang pertama, saudara, kita sebagai pembuka jalan. Yang kedua, kita bersikap rendah hati. Nah, saudara, kadang-kadang kita susah untuk bersikap rendah hati. Kita mau hebat,
Kita mau menang sendiri. Kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Kita tidak mau menghargai orang lain yang lebih hebat dari kita. Nah, saudara-saudara, itu sikap keangkuhan, sikap rasa gimana ya, untuk diri sendiri. Seringkali kita menjadi orang yang mau populer, yang mau terkenal. Nah, dua hal itu saudara kita belajar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami belajar dari firman-Mu. Ajarkanlah kami Bapa untuk menjadi pembuka jalan, untuk meluruskan jalan bagi generasi muda, bagi anak-anak kami yang mungkin ada di persimpangan, yang mungkin tersesat, yang mungkin dalam kesulitan, juga bagi cucu-cucu kami yang masih kecil, yang masih membutuhkan bimbingan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Tuhan, walaupun kami sudah tua, sudah lanjut usia, mungkin tidak ada kekuatan fisik lagi, tetapi Tuhan, pakailah kami sebagaimana Engkau yang menolong kami, agar kami masih tetap berfungsi, berguna, bermanfaat sekalipun kami lansia. Tuhan berkati, dan juga ajarkanlah kami untuk bersikap rendah hati. Bahkan seringkali kami menyadari kami keras kepala, kami sombong, kami tidak mau bersikap rendah hati karena kami seringkali punya pengalaman merasakan kami hebat. Tuhan, Engkau berkati. Berkati jemaat-Mu yang hadir di sini semua Bapa. Kiranya dengan kasih-Mu, pertolongan-Mu, kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.